Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube aku, Lira Nasution. Jangan lupa ya di like dan komen. Dan jangan lupa di subscribe dan bunyikan tanda lonceng. Terima kasih. Ini adalah mind mapping dari akuntabilitas. Yang pertama, konsep akuntabilitas. Pengertian akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Berbeda dengan responsibilitas, yaitu kewajiban untuk bertanggung jawab. Kemudian, dari aspek-aspek akuntabilitas, yaitu yang pertama, akuntabilitas sebuah hubungan, yaitu hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi, dengan negara dan masyarakat. Nah, yang kedua berorientasi pada hasil, yaitu hasil yang diharapkan. Misalnya, aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, inovatif, dan hasil yang maksimal. Kemudian, membutuhkan laporan, yaitu laporan kinerja. Nah, ada yang laporan kerja itu bersifat individu, yaitu kontrak kerja. Sementara yang institusi yaitu LAKIP, laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Nah, setelah itu membutuhkan konsekuensi. Ini bisa berupa reward ataupun sanksi. Kemudian yang terakhir yaitu akuntabilitas memperbaiki kinerja. Memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, menurut Bovens tahun 2007, akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi. Yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang terakhir, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas peran belajar. Kemudian, tingkatan akuntabilitas yaitu akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Berikutnya, mekanisme akuntabilitas, yaitu dimensi akuntabilitas. Yang terbagi 4, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, artinya patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, akuntabilitas proses. Yang ketiga, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, yaitu ada kepemimpinan, transparansi, keseimbangan, integritas, tanggung jawab, kejelasan, keadilan, kepercayaan, dan konsisten. Kemudian mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia ada 3. Yang pertama, perencanaan strategis, yaitu RPJP, RPJM, RKM, Renstra, dan SKP. Yang kedua, kontrak kinerja. Yang ketiga, ada laporan kinerja atau LAKIP. Terakhir, ada framework. Yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Kemudian rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, lakukan implementasi dan monitoring kemajuan. Yang keempat, berikan laporan secara lengkap. Kemudian yang terakhir, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Kemudian, akuntabilitas dalam konteks. Yang pertama, transparansi dari akses informasi. Perwujudan transparansi tata kelola keterbukaan informasi publik dengan terbitnya payung regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup, yaitu penyalahgunaan kewenangan akan berdampak pada praktik kecurangan atau fraud yang diartikan sebagai sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Kemudian penggunaan sumber daya milik negara. Setiap ASN harus memastikan bahwa yang pertama, penggunaannya diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang kedua, penggunaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien. Yang ketiga, pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Kemudian, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi milik pemerintah. Ada 4 prinsip, yaitu yang pertama, relevant information. Dapat digunakan untuk mengevaluasi kondisi sebelumnya, saat ini, dan akan datang. Yang kedua, reliable information, yaitu dapat dipercaya. Yang ketiga, understandable information, dapat dipahami.
Yang terakhir, comparable information dapat digunakan oleh pengguna untuk dibandingkan dengan institusi lain yang sejenis. Nah, yang terakhir dari akuntabilitas dalam konteks yaitu konflik kepentingan. Yang mana konflik kepentingan adalah situasi yang timbul di mana tugas publik dan kepentingan pribadi bertentangan. Yang terakhir dari akuntabilitas yaitu menjadi PNS yang akuntabel. Apa sih PNS yang akuntabel? Yaitu PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Indikator keberhasilan yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas kepastian hukum yaitu profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan. Prinsip profesi ASN adalah nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi akademik, jaminan perlindungan hukum dan melaksanakan tugas dan profesionalitas jabatan. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan budaya dan wilayah serta kesamaan cita-cita. Dan tujuan dengan demikian masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nah, nasionalisme ini harus kita implementasikan Pancasila, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah mengimplementasikan Pancasila, maka kita bisa menjadi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian ASN sebagai pelayan publik, dan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, setelah mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme tadi, jadi kita sudah menjadi ASN sebagai pelayan publik yang berintegritas.